Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini sehingga kami dapat mengikuti acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Pada saat ini kami mohon Engkau hadir bersama kami dan memimpin kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan renungkan kembali 8 bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas bukit. Dan hari ini kebahagiaan yang disebut oleh Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Nas Alkitab yang mencatat ini adalah di Matius pasal 5 ayat 4. Saya akan bacakan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Sekali lagi saya bacakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Saudara sekalian, yang pertama kita lihat, kebahagiaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan yang dicari oleh manusia duniawi ini. Kebahagiaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Makarios ini berarti kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh materi atau sikon keadaan kita sekitar kita. Jadi suatu kebahagiaan yang sungguh-sungguh ada di dalam hati seseorang yang bersifat kekal. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita." Kata duka cita di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari adalah bersedih hati. Jadi saudara sekalian, berarti bahwa berduka cita atau bersedih hati yang sangat-sangat mendalam. Ibarat seseorang yang kehilangan orang yang dia kasihi. Atau orang yang ia kasihi itu mengalami suatu musibah yang luar biasa. Yang membuat dia menjadi sangat sedih hati. Jadi ini duka cita atau sedih hati ini bukanlah duka cita atau sedih hati biasa-biasa saja, tapi adalah duka cita yang sangat mendalam. Di dalam Alkitab ada satu peristiwa yang menggambarkan hal ini, yaitu Yakub. Yakub punya 12 anak. Salah satu anak yang kecil, yang muda adalah Yusuf, yang dia sangat-sangat sayang. Sehingga kakak-kakaknya atau anak Yakub yang lain cemburu kepada Yusuf ini. Satu hari ketika bapaknya Yakub itu menyuruh dia pergi melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba-domba. Ketika kakaknya melihat dia datang, lalu mereka sepakat menangkap dia, lalu menjualnya kepada orang Ismail. Nah, saudara sekalian, kemudian mereka membohongin bapaknya karena mereka ambil pakaian si Yusuf ini, lalu dicabik-cabik, lalu digumurin dengan darah domba atau binatang, lalu menunjukkan kepada bapaknya si Yakub itu. Mereka mengatakan mereka menemukan pakaian ini dan mereka menganggap bahwa Yusuf ini sudah dimangsah atau diterkam oleh binatang buas. Nah, saudara sekalian, ketika Yakub melihat
pakaian Yusuf yang tercabik-cabik penuh dengan darah, dia mengira Yusuf itu sudah mati, dimakan oleh binatang. Sehingga Alkitab mencatat dia bersedih hati luar biasa. Dia tidak mau dihibur oleh siapapun. Nah, inilah gambaran orang yang duka cita, yang sangat-sangat mendalam. Tuhan Yesus di sini berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Jadi, kenapa mereka bahagia? Karena mereka itu akan dihibur. Siapa yang menghibur mereka? Bukan manusia yang menghibur mereka, tetapi Tuhanlah, Allah lah yang akan menghibur mereka. Nah, saudara sekalian, ada 3 macam duka cita yang membawa kebahagiaan, yang akan dihibur oleh Tuhan. Yang pertama adalah berduka cita karena penderitaan yang dialami oleh seseorang. Saudara sekalian, ketika seseorang mengalami hal-hal yang menyedihkan, kemanangan dan sebagainya, sehingga dia merasa sangat-sangat menderita. Apakah karena kesehatannya, karena kemiskinannya, atau karena mereka dihina, tidak dipeduli oleh orang lain, atau dikhianati dan sebagainya, sehingga dia mengalami kepedihan hati yang mendalam. Nah, Alkitab mengatakan Tuhan akan menghibur mereka. Karena Allah kita adalah Allah yang peduli kepada kita. Dia tidak suka kalau anak-anaknya itu menderita. Oleh sebab itu, kalau kita mengalami berbagai pencobaan, kesedihan, datanglah kepada Tuhan. Mazmur 68 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu peduli kepada penderitaan kita. Mazmur 68 ayat 6 dan 7. Allah yang tinggal di rumahnya yang suci adalah bapa anak yatim dan pembela para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang yang kesepian. Ia membebaskan orang tahanan sehingga mereka bahagia. Jadi saudara sekalian, ayat-ayat ini beritahukan kepada kita bahwa Allah kita itu peduli kepada penderitaan kita. Dia adalah pembela janda. Dia adalah pemelihara untuk anak-anak yatim, saudara sekalian. Oleh sebab itu, jikalau hari ini kita mengalami kesulitan-kesulitan yang membawa duka cita, janganlah kita putus asa. Jangan kita menyalahkan orang lain, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini juga, dia juga mengundang mereka yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 dan 29 saya bacakan. Kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara sekalian, disinilah undangan Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang mengalami kesulitan, yang menderita sengsara, kepedihan hati, datanglah kepada Dia. Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Itu yang pertama. Duka cita yang kedua adalah duka cita karena dosa-dosa kita, menyesali dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa duka cita yang demikian akan mendapat pengampunan daripada Tuhan kita sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ketika dia mulai pengabaran Injilnya, menyampaikan ajarannya, dia selalu berseru demikian, bertobatlah karena kerajaan Allah itu sudah dekat. Bertobatlah. Bagaimana seseorang itu akan bertobat?
Langkah yang pertama, dia harus menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Yang kedua, dia harus mengaku dia adalah orang yang berdosa. Ketika dia mau berubah, mau bertobat, datang kepada Tuhan, mengaku dosanya, orang yang demikian, barulah akan mendapat pengampunan daripada Tuhan. Jadi saudara sekalian, duka cita yang kedua ini adalah duka cita karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau seseorang tidak mau mengaku dosanya, kalau orang itu menganggap dirinya orang baik, tentu dia tidak akan menyesali akan dosanya. Jadi penyesalan akan dosa itu adalah langkah kita untuk mendapat pengampunan daripada Tuhan. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan, menyesali dosa kita, itulah langkah kita untuk mendapat penghiburan daripada Tuhan. Nah, saudara sekalian, tetapi kita harus ingat, pengakuan dosa ini harus betul-betul menyesal akan dosanya kita. Jadi bukan asal-asal saja atau secara formalitas, hanya mulut saja mengaku minta Tuhan ampun dosa, tetapi tidak ada penyesalan. Tidak ada suatu perasaan yang menyesal di dalam hati kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau kita mau minta Tuhan mengampuni dosa kita, kita harus betul-betul menyesali akan perbuatan dosa kita. Jadi kita tidak boleh hanya asal-asal saja minta Tuhan mengampuni dosa kita. Di dalam Alkitab ada satu contoh, yaitu Raja Daud. Kita tahu Raja Daud itu disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Padahal dia juga adalah orang yang berdosa. Dia pernah berdosa, berzina dengan Batseba. Kemudian dia pernah meminjam tangan orang untuk membunuh suami Batseba ini. Nah, saudara sekalian, dosanya luar biasa beratnya. Tetapi ketika Nabi Nathan datang menegur dia, memberitahukan dia bahwa dia telah berbuat dosa, menyadarkan dia, maka dia sungguh-sungguh menyesali akan dosa-dosanya. Akhirnya saudara, dia menulis satu Mazmur untuk mengungkapkan penyesalannya, yaitu Mazmur 51. Kalau saudara ada waktu, saudara boleh baca. Mazmur 51 itu adalah ungkapan penyesalannya akan dosa-dosanya. Saya baca 3 ayat saja. Mazmur 51 ayat 17 sampai 19 melukiskan bagaimana si Daud ini menyesali dosanya. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi di sini dia menyadari bahwa hati yang hancur, hati yang patah remuk, itu tidak akan dihina oleh Tuhan. Tuhan mau mengampuni kita. Kalau kita menyesali dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh. Saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa dosa itu membawa akibat yang luar biasa. Jangan kita pikir dosa itu boleh kita permainkan. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa tahu hal itu? Kita melihat saja salib Tuhan kita Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib, menderita sampai dia mati. Saudara sekalian, itu memberitahukan kepada kita, itu hukuman dosa, itu luar biasa. Bukan suatu hal yang boleh kita permainkan.
saudara sekalian. Kalau kita menyadari bahwa dosa itu membawa akibat yang luar biasa, kita harus sungguh-sungguh menyesali dosa kita. Kita harus berduka cita karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu yang kedua. Duka cita yang ketiga yang membawa penghiburan daripada Allah adalah kita melihat orang-orang yang berdosa, penderitaan orang lain, sehingga kita bersedih hati, saudara sekalian. Kalau kita melihat dunia sekarang ini, kita tahu bahwa dunia ini sudah begitu jahat. Ketika Allah mencipta manusia, menciptakan dunia ini begitu indah, tetapi dosa telah merusak dunia ini. Kita mengatakan bumi ini sudah dikutuk karena dosa kita, manusia. Saudara sekalian, pernah Tuhan menghukum dunia ini dan musnahkan dunia ini pada zaman Nabi Nuh. Ketika itu Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Nah, saudara sekalian, sekarang kita lihat, apakah dosa manusia sekarang lebih sedikit daripada dosa orang pada zaman Nuh? Saya rasa tidak, malahan bertambah. Nah, ketika kita melihat semua dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, ketika kita melihat penderitaan-penderitaan yang dialami oleh dunia ini, apakah kita ada perasaan sedih? Ya. Jangan kita pikir, itu bukan saya, itu bukan dosa saya, itu orang lain yang melakukannya. Memang itu orang lain yang melakukan, tetapi apakah kita ada simpati kepada mereka? Apakah kita ada sehati seperti Tuhan yang menyesali perbuatan-perbuatan manusia yang berdosa itu? Di dalam Alkitab ada satu tokoh, yaitu Ezra. Ezra ini adalah seorang imam. Ketika dia pulang dari Babel kembali ke Yerusalem, yang memimpin kurang lebih 2.000 orang lebih dari pembuangan, ya, itu kelompok kedua. Kelompok yang pertama itu Yerubabel yang pulang, ya, ke Yerusalem. Nah, sekarang Ezra ini kelompok yang kedua pulang dengan 2.000 lebih orang kembali ke Yerusalem. Nah, ketika dia sampai di Yerusalem, dia mendapati bahwa bangsa Israel itu sudah jauh dari Tuhan. Mereka yang dulu pulang, 80 tahun yang lalu mereka pulang, sekarang mereka sudah mapan. Tetapi mereka berbuat dosa. Dosa apa? Yaitu mengikuti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka kawin dengan bangsa-bangsa yang bukan menyembah Tuhan. Sehingga dia melihat bangsa Israel pada waktu itu sudah menyimpang dari jalannya Tuhan. Sehingga dia merasa begitu sedih. Dia begitu menyesal akan bangsanya itu. Maka dia memimpin bangsanya itu, Israel itu, untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, dia membawa orang-orang Israel pada waktu itu untuk kembali kepada Tuhan. Saya bacakan bagaimana doanya kepada Tuhan. Walaupun itu bukan dosa dia yang dilakukan. Kita tahu Ezra ini seorang yang suci. Tetapi dia melihat bangsanya berbuat dosa. Dia merasa dosa bangsanya itu adalah dosanya, maka itu dia mengajak mereka bersama-sama menyesali akan dosa mereka, mengaku dosanya. Saya bacakan Ezra pasal 9 ayat 5 sampai 7. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Jadi dia mengoyakkan pakaiannya, itu tanda penyesalan yang luar biasa. Ayat 6. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku,
karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi saudara sekalian, dia berkata, dosa kami. Walaupun dia tidak melakukan dosa, tetapi dia menganggap apa yang dilakukan oleh orang Israel itu adalah dosanya sendiri. Sehingga dia menangisi akan dosa-dosa mereka. Demikian juga contoh teladan dari Tuhan Yesus. Dia juga melihat bangsa Israel, orang Yahudi pada zaman itu menolak dia. Maka hatinya sedih. Dia pernah berdoa, berseru kepada Tuhan. Di dalam keluhannya untuk Yerusalem yang tercatat di Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39 saya bacakan. Ini adalah keluhan Tuhan Yesus untuk Yerusalem, bangsanya sendiri. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadilah sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara sekalian, inilah suatu kepedihan hati Tuhan Yesus ketika bangsa Yahudi menolak. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Duka cita yang pertama karena penderitaan yang kita alami. Kalau kita mengalami duka cita karena hal-hal yang kita alami, datanglah kepada Tuhan. Dia akan menghibur kita. Yang kedua, duka cita karena dosa-dosa kita. Menyesali dosa-dosa kita. Kalau kita mengaku dosa, betul-betul kita hancur hati di hadapan Tuhan. Menyesali akan dosa-dosa kita. Jadi pengakuan dosa bukan di mulut saja, tetapi harus disertai dengan perasaan penyesalan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, ketika kita melihat dosa-dosa, kejahatan orang lain, ketika kita melihat penderitaan dunia ini, kita harus simpati. Kita harus seperti Tuhan kita. Sedih melihat orang-orang lain yang tidak mau bertobat. Kita harus berduka cita untuk mereka. Maka Tuhan berkenan kepada kita dan Tuhan akan memberi penghiburan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong supaya kita menjadi orang yang berduka cita karena dosa kita, karena dosa orang lain, penderitaan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon Engkau tolonglah kami, supaya kami mengenal isi hati Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghina orang-orang yang berduka cita karena penderitaan atau duka cita karena dosa-dosa yang dia lakukan, dan duka cita melihat orang-orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Oleh sebab itu Tuhan tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh berduka cita menurut kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, Engkau tahu saat ini kami masih di dalam masa pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Banyak orang masih dalam penderitaan.
Oleh sebab itu kami mohon pertolongan-Mu. Berilah kekuatan, iman kepada kami. Sehingga di dalam masa-masa sulit begini, kami tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu di lain kesempatan. Amin.